Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar anak-anakku semuanya. Kita kembali belajar di bab kepariwisataan. Kita buka LKS halaman 88 ya. Kita belajar tentang bab 5, usaha jasa dan prasarana pariwisata. Pertemuan kali ini kita bahasnya usaha jasa dulu ya. Minggu depan UTS, minggu depannya lagi usaha baru prasarana pariwisata ya. Nah, oke, buka LKS bab 5 halaman 89. Kita belajar usaha pariwisata itu adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan objek wisata dan daya tarik wisata. Jadi di sini kalau kalian dengar kata-kata usaha jasa itu maka dia itu pengennya bukan bentuk ya, tapi jasa, layanan. Nah, ini bisa berupa jasa itu apa saja nanti kita pelajari, bisa juga objek wisata dan bisa juga daya tarik wisata. Yang pertama, jenis-jenis usaha jasa pariwisata adalah yang pertama, jasa biro perjalanan wisata. Nah, kalau kalian lihat biro perjalanan berarti ada apa saja nanti. Pengertiannya adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata. Contohnya biro haji, ya kan? Nah, berarti dia menyediakan beberapa layanan, semua orang berangkat haji itu disediakan apa saja itu di sana, ya. Nah, kegiatan Biro Perjalanan Wisata yang pertama adalah perencanaan dan pengemasan segala aspek perjalanan wisata dari sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, jasa pariwisata dalam paket wisata. Jadi kayak paket haji, umroh 35 juta, 40 juta. Nah, ini punya apa saja? Kita punya layanan, ini hotel, ini makan, ini nanti kita ke Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Biro Perjalanan Wisata. Nah, yang pertama perencanaan dan pengemasan segala aspek. Ini juga sudah dimulai oleh Biro Perjalanan. Yang kedua, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata. Jadi sudah direncanakan budgetnya habis berapa ya kan, untungnya berapa, kemudian nanti langsung penyelenggaraan dan penjualan paket ke masyarakat umum ya kan. Nah, kemudian penyediaan layanan pariwisata kalau sudah dapat orangnya itu berapa, kemudian nanti kita pesen di Mekah tadi apa saja, hotelnya untuk berapa orang, makannya untuk berapa orang ya kan. Nggak mungkin kita mau masak sendiri dari Indonesia ya kan, karena pasti di sana basi ya kan. Nah, kita kemudian layanan wisatanya, kemudian penyediaan layanan angkutan wisata setelah kita sampai airport di Mekah sana, maka nanti kita dijemput apa, layanan angkutannya itu seperti apa, maka kita rencanakan semua. Kemudian pemesanan akomodasi restoran, konvensi, tiket pertunjukan dan lain sebagainya. Kemudian pengurusan dokumen perjalanan, jadi mau paspor jamaah hajinya seperti apa. Nah, juga perjalanan ibadah agama yang maksud Bu Dwi tadi adalah salah satu contohnya adalah ibadah haji, dan penyelenggaraan perjalanan intensif. Itu adalah kegiatan Biro Perjalanan Wisata. Travel Bureau. Fungsi khusus Biro Perjalanan adalah yang pertama adalah Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata bisa ya. Kemudian melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisata. Selain itu, Travel Bureau juga sebagai organisator. Jadi bisa sebagai perantara saja antara orang yang mau berwisata dengan perusahaan PT pariwisata. Atau juga dia sebagai travel bureau organisator, atau dia yang menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Jenis-jenis usaha pariwisata selanjutnya selain agen biro tadi, yang kedua adalah jasa agen perjalanan wisata. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Kegiatannya adalah yang pertama memesan tiket angkutan, memesan akomodasi, restoran, dan sarana wisata lainnya, menjual paket-paket wisata. Ya. Yang ketiga adalah jasa pramu wisata atau yang dulu Bu Dwi minta itu kalian jadi pramu wisata itu yang menjelaskan wisata-wisata itu. Nah, ini
adalah pramuwisata, kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasi, dan menyediakan tenaga pramuwisata. Jadi kalian kayak contohnya mendirikan sebuah agents gitu, melatih orang-orang untuk menjelaskan objek-objek wisata yang ada di kawasan wisata tersebut. Kemudian nanti kalau ada panggilan dari biro perjalanan ataupun agen perjalanan tadi itu minta ada pramuwisata di bisnya, ada berapa sekian, nah maka kalian bisa menyediakan tenaga pramuwisata. Tenaga pramuwisata ini untuk wisatawan secara perorangan bisa, untuk biro perjalanan wisata juga bisa, pramuwisata lepas juga bisa kalian itu nggak selalu hadir, tapi ketika ada panggilan lepas gitu kalian panggil untuk datang menjadi pramuwisata, itu bisa. Yang keempat adalah usaha jasa konvensi, perjalanan intensif, dan pameran. Nah, usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Kegiatan usaha konvensional itu adalah perencanaan penawaran konvensi. Jadi kayak penyelenggaraan ada kegiatan apa gitu, konvensi apa. Penyelenggaraan konvensi itu kalau ada acara seperti itu, maka kalau kamu yang megang konvensi itu untungnya bisa banyak kalau kamu benar-benar pintar ngatur itu, ya. Kayak pemborong gitu, mau ada acara pameran busana butik misalkan di Tuban misalkan, nah kamu yang megang konvensi itu, kamu yang menyiapkan tempat, kamu yang nyiapkan makanannya nanti, ya kan, kamu yang menyediakan sarana prasarananya di sana, kemudian ada nanti tempat rapatnya dan lain sebagainya, maka itu juga usaha jasa pariwisata. Kegiatannya ada perencanaan, penyusunan, dan penyelenggaraan program perjalanan intensif juga ada. Kalau ada perjalanan misalkan DPR mau kemana gitu, kamu DPR itu kan nggak mau ribet, aku pengen perjalanan intensif ke Singapura misalkan, nah kamu yang mesankan semua, kamu yang menyediakan itu semua, maka itu juga termasuk jasa pariwisata. Yang kelima, jasa impresariat, itu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan yang mendatangkan atau mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Jadi jasa impresariat itu untuk pameran, untuk hiburan. Jadi kegiatan usahanya itu mengurus dan penyelenggaraan hiburan. Jadi misalkan tadi ada konvensi gitu ya. Nah, di konvensi itu ada coffee break, ada hiburannya. Nah, kamu misalkan dapat job seperti itu. Nah, maka kamu yang menyediakan semuanya, artisnya siapa, ya kan, pengurusan dokumen bagi artis, seniman atau olahragawan asing yang kamu undang ke sana, ya kan. Kemudian juga kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan. Kayak contohnya kayak ada misalkan anggota K-pop Korea gitu mau datang ke Indonesia, ya kan. Nah, ini kan pasti butuh jasa impresariat, ya. Jadi orang Korea itu mau tampilnya di Jakarta misal, kemudian kamu yang booking jasa impresariat ini yang booking tempatnya, kemudian promosi, publikasi, tiketnya, dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan oleh jasa impresariat itu adalah satu, melestarikan seni budaya Indonesia. Yang kedua, memperhatikan nilai agama, adat istiadat, pandangan, dan nilai-nilai hidup. Yang ketiga, mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai undang-undang yang berlaku. Kan nggak lucu misalkan mau besok tampil ternyata belum dapat izin dari pemerintah atau dari polsek setempat misalkan. Nah, itu kan nggak bisa. Nah, jenis-jenis usaha jasa pariwisata selanjutnya yang keenam adalah jasa konsultasi pariwisata. Jasa yang berupa saran dan nasihat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam dunia pariwisata. Misalkan, kalau kamu mau ke Belanda gitu ya, nah kamu kan belum tahu Belanda itu seperti apa, ya kan? Nah, kamu butuh jasa konsultan pariwisata misalkan. Nah, kamu datangi Belanda tuh pengennya Belanda tuh kayak gimana? Terus aku kalau mau ke sini mau ke sini. Nah, konsultasi dulu. Kegiatannya uji kelayakan, kegiatan perencanaan dan pengembangan wisata, kegiatan pengawasan, manajemen, dan penelitian. Ternyata ada ya yang seperti ini. Yang ketujuh adalah jasa informasi pariwisata. Nah, ini hampir sama. Kalau tadi konsultasi, ini informasinya. Kalau bedanya apa? Kalau konsultasi itu kamu akan mendapatkan saran atau mendapatkan solusi. Nah, kalau informasi ya seputar informasi yang ada di yang kamu tanyakan itu. Kegiatannya itu menyediakan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana, jasa, transportasi pariwisata, dan lain-lain. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata, pemberian informasi mengenai layanan akomodasi, restoran, dan transportasi.
Nah, sudah, itu adalah macam-macam jasa pariwisata, usaha jasa pariwisata mulai dari 1 sampai dengan ke-7. Nah, tugas keempat pariwisata adalah 1, sebutkan jenis-jenis usaha jasa pariwisata yang kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Yang kedua, dari materi yang kamu pelajari hari ini, apa saja yang bisa kamu tangkap dan pahami. Nah, tuliskan secara singkat, tidak apa-apa. Yang ketiga, dari materi yang kita pelajari hari ini, mana jenis usaha jasa pariwisata yang misalkan mungkin kamu minati. Oh, saya kayaknya pengen kayak gini. Ini berandai-andai atau halu, nggak masalah. Yang penting itu positif, insya Allah diamini, dan siapa tahu itu menjadi doa kita ya. Yang keempat, jelaskan alasan dari pemilihan jenis usaha jasa pariwisata tersebut. Sekian, minggu depan kita UTS ya, berarti UTS-nya mulai dari semester ini saja ya. Mulai dari daya tarik wisata bab 4 dan bab 5. Bab 5 saja belum tuntas ya kan, masih ada usaha prasarana pariwisata yang akan kita bahas setelah UTS saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.